ya, derajat demi derajat, tanjakan demi tanjakan, menuju singgasana rahmatan fil alamin. Allahu la ilaha illallah wallahu akbar. Maka dalam kita artinya menuhankan, artinya menunaikan kewajiban sebagai umat, ya, bermukorobin, ya, mencapai diri kepada Allah dengan bermodalkan sebuah iman. Maka kita harus benar-benar mendirikan iman Islam itu dengan benar, jangan dengan cara kita. Nah, ini yang disebut dengan iman nudin, atau dikatakan iman Islam. Apa iman Islam itu? Iman Islam itu adalah hakikat. Artinya apa? Kita harus belajar mengetahui segala maksud dan tujuan dari Islam, yaitu syariat. Kita harus bisa mengimani makna yang dilakukan oleh syariat. Nah, itu yang dikatakan iman Islam. Artinya kita mampu menjalankan makna. Meskipun syariat itu kita tahu bahwasan syariat itu adalah makomnya amalia. Amalia ini dikatakan hukumnya sunnah. Jadi kalau makom iman adalah hakikat. Hakikat itu adalah derajat. Makanya dikatakan barang siapa yang menjalankan syariat dengan hakikatnya, maka dia diangkat oleh Allah derajatnya. Amin. Allah. Nah, disinilah kemenangan itu, sahabat beriman. Ya. Jadi kalau kita belum tahu, ya, kesempurnaan mengetahui yang dikatakan iman, ya, nah, iman itu yang tersembunyi di dalam syariat. Pengetahuan kita masih sedikit, maka derajat ibadah kita juga belum besar. Karena apa? Perjalanan ruhani itu belum nyata di dalam diri kita. Ya, kalau kita hanya cuma setakat beriman dengan cara kita sendiri, ya, Al-Quran dan hari-hari kebangkitan, ya, saya beriman kepada malaikat, beriman cuma kita ngomong doang, beriman aja gitu. Padahal iman itu adalah alif, mim, dan an, perjalanan rahasia Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu mengatakan, ya, janganlah engkau mati secara bukan Islam. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu harus meninggal dengan secara Islam. Islam ini apa? Nah, itulah iman yang dikatakan iman Islam itu. Islam itu berarti kalau kita sudah ngaku Islam, berarti kita sudah bertuhan. Ya. Nah, gitu sahabat beriman, ya, Masya Allah. Di dalam perjalanan tauhid diri kita kepada Allah, di mana aku adalah awal mula jadi dari segalanya. Yang mula jadi dari segalanya, yang awal dia jadikan adalah keumatan yang akan mengakui ketuhanannya. Ketuhanan yang dimaksud, aku adalah Tuhan dari wujudku sendiri, inilah yang dikatakan artinya inilah yang diutamakan. Saya ulangi, ketuhanan yang dimaksud, aku adalah Tuhan dari wujudku sendiri, inilah yang diutamakan. Berlakunya kalam itu terhadap alhamdulillahi robbil alamin. Makanya bahwasanya di sini telah bersaksi kepada diriku sendiri. Alhamdu adalah kesaksianku, asyhadu lillah adalah ketuhananku, robbil alamin dari diriku sendiri. Alhamdulillahi robbil alamin, terwujudlah aku Tuhan bagi diriku sendiri. Itu artinya. Artinya itu dikatakan tauhidun yang tak boleh dinamakan asma Allah dan asmanya Muhammad. Allah menjadi hudun, Allah hudun, dan Muhammad menjadi Muhammadun. Tinggal lenyap dalam tauhidun, inilah yang tak beraksma. Makanya dikatakan alhamdulillahi robbil alamin.
Ya, makanya kalau kita mencapai Tuhan itu kita harus sampai kepada Asmaul Husnanya. Ya, dimulai nama dengan diri. Mana yang dikatakan Asmaul Husna? Nama yang bersumber dari diri. Nama itulah wujudnya diri. Nama itulah ulnya husna. Asma itu ulnya husna. Makomnya husna atau diri. Makanya alif wujud marifatul izatullah. Sir alif pada nyawa. Lam makom. Fil jazadil marifatul sifatullah. Nah, ini yang menggerakkan diri ruhani kita. Yang ketiga, marifatul asma Allah. Maka wujud itu terlihat. Dan ha pada alif lam lam ha menandakan hayat fi'il af'alnya Allah. Makanya agama bukan terbuat dari tulisan. Ya, agama bukan terbuat dari cat. Agama bukan terbuat dari semen sehingga sesuka hati kita untuk meyakini kepada Allah. Sehingga sesuka kita untuk yakin kepada Allah. Sesuka kita dengan cara kita beriman kepada Allah. Kenapa? Agama itu tidak terbuat dari tulisan. Agama itu dari diri. Ya, diri. Dari wujud Allah. Yaitu dikatakan ilahi nas, ketuhanan dan keumatan. Nah, ini sahabat beriman ya. Jadi bagaimana Allah itu maha penyayang ya, maha pengasih kepada kita ya. Bagi orang-orang yang sudah tahu ya. Karena apa? Kalau orang yang tidak paham dengan maha pengasih dan maha penyayang ini ya, dia tidak akan menerapkan di dirinya. Nah, dia sudah tahu tapi dia senantiasa perilaku masih tidak penyayang dan pengasih. Nah, berarti dia tidak tahu hakikat tentang Tuhan itu. Hanya dia bertuhan tapi tidak kepada Tuhan. Kalau orang katakan dia Islam KTP ya, kayak gitu. Tentunya orang yang sudah berislam ini berarti orang yang sudah bertuhan. Ya, yakin tuh akhlaknya baik. Yakin saya. Kalau orang sudah beragama muslim baru akhlaknya baik, berarti itu sudah bertuhan tuh. Yakin saya. Yang begitu pun juga yang mendirikan sholat. Orang yang sholat itu saya yakin akhlaknya juga baik. Tapi Masya Allah, kita terbalik. Terbalik dari sifat Rahman dan Rahim. Mereka mengatakan ya, sering mengatakan Allah itu maha penyayang, Allah itu maha adil. Ya, mereka mengatakan maha adil, sementara kodrat dirinya Allah ini tidak merasa adil kepada orang lain. Allah maha penyayang, sementara kodrat Allah ini, Zohiru Rabbi ini, tidak bagaimana dia menyayangi kepada orang lain. Masya Allah sahabat beriman ya, ini yang tuntutan iman Islam ya. Inilah yang dikatakan iman Islam. Nah, nanti kalau ditanya beriman kayak gimana tuh? Beriman dengan cara kita. Makanya saya sudah katakan tadi, sesungguhnya manusia itu lemah. Tidak ada daya dan upaya, tapi bagaimana kamu harus Allah yang berpikir. Mana Allah yang berpikir? Bagaimana pemahaman itu yang diturunkan oleh mursyid atau guru? Itu yang pikiran tuh, itu yang dikatakan pikiran Allah atau dalilnya Allah itu. Ya, makanya Masya Allah ya, kalau kita lihat kebalikan sekarang ya, kebalikan sekarang banyak ya. Bukan saya menafikan, tapi ini kenyataan. Ya. Masya Allah. Makanya harus kita kukuhkan iman kita,
Yang dikatakan iman tadi perjalanan rohani kita, perjalanan Allah itu dalam diri kita kukuhkan, ya. Kalau kita sudah kukuhkan ini, walaupun kita terguncang, tidak akan bisa ada yang mampu merobohkan. Karena apa? Kita sudah ada dasarnya di situ. Saya percaya sholatnya pasti rajin. Ya, karena apa? Semangat bukan karena masuk surga, ya. Semangat sholat bukan karena pahala. Ya. Semangat sholat karena rindu kepada Allah. Semangat sholat karena ingin selalu berjumpa dengan Allah. Kangen dia. Karena apa? Sudah ada iman di dalam dirinya. Sudah ada perjalanan Tuhan di dalam dirinya tadi. Ya, tentunya kalau kita memahamkan di sini tentang batin-batin, ya, mungkin kita di sini bagian-bagian di sini yang duduk, mungkin sahabat kita juga yang di bawah sudah pada paham, ya. Di sini hanya kita bagaimana hanya untuk melengkapi, ya. Melengkapkan. Kalau udah paham, ya kita lengkapkan dengan ini, lengkap semua, ya, kita jalankan. Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, saat dia menyebut Allah, merinding hatinya, merinding jiwanya, bergejolak. Ya, kangen dia. Makanya al-zikri itu bukan kita yang mengingat. Al-zikri itu yang melihat, yang kangen itu yang melihat. Ya, senantiasa dia menatap Tuhannya. Dia kangen. Dia melihat gerakan Tuhannya, ya. Dia menyaksikan di mana dia pergi Tuhannya. Pokoknya dia bagaimana senantiasa dia tidak melepaskan pandangannya ini. Karena apa? Memang dia sudah kenal di situ. Dia sudah tahu betapa nikmatnya. Selama yang saya cari-cari selama ini, yang jauh ternyata ada di hadapan saya. Terang benerang. Berarti kita yang salah. Berarti kita berarti karena kita yang salah, karena kita merasa selama kita ini merasa terang daripada dirinya. Masya Allah, sahabat beriman, ya. Makanya kalau kita belajar tentang kebatinan ini, ya nanti akan kita bagaimana, ya, akan Allah membuktikan kalau memang yang dipahamkan itu dari Al-Quran. Ya, kita akan menemui mujizat-mujizat itu, entah itu rasa, entah itu sesuatu yang membuat kita bahagia, ya. Karena tidak ada keraguan lagi di dalam Al-Quran itu, tidak ada sama sekali, ya. Kita beragama Islam, tapi kita masih ragu dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, ya. Sehingga kita menumpukan kehidupan kita kepada alam, pada orang lain, ya. Menumpukan kehidupan kayak bagaimana? Curhat pada orang lain, ya. Bercerita kepada orang lain. Kayak gini, kayak gitu, ya. Pada orang lain. Padahal kalau dia bercerita dengan dirinya, diri hatinya itu, Allah akan mampu menyemangati dirinya, ya. Allah akan mampu membahagiakan dirinya. Ya, sahabat beriman, ya. Makanya dikatakan sifat pertama bagi Allah itu hayat, ya. Kalau kita hidup berarti itu sifatnya Allah. Yang dikatakan umul hayat, itu induknya tuh. Induknya dari segala ayat tuh yang hidup tuh, ya. Induk dari segala kehidupan. Nah, ini yang dikatakan dengan Nur Muhammad, ya, kalau dalam hakikatnya. Jadi dalam pemahaman, Nur Muhammad ini adalah wujudnya adalah jasad.
Nah, jadi kalau dalam pemahaman ini kita harus benar-benar mengerti apa yang dikatakan Nur Muhammad tadi. Kalau kita sudah tahu Nur Muhammad ini, baru kita katakan, ya, baru kita katakan Nur Muhammad. Tapi kalau kita belum tahu Nur Muhammad ini, jangan sekali-sekali kita katakan. Jangan sekali-sekali kita memahamkan kepada orang lain. Ya, Nur Muhammad Maha yang terpuji. Ini Tuhan ini. Ya, makanya jangan kita mentang-mentang tahu Nur Muhammad ini kita memahamkan kepada orang lain, kita tidak paham. Nah, kalau kita sudah tahu Nur Muhammad ini baru kita katakan dan bisa kita menikmati dan menjalankan tajalinya. Tapi kalau kita hanya mendengar pada seseorang, hanya berbicara bahwasan diri kita ini adalah Nur Muhammad. Nah, ini dari ada 3 kodrat yang akan dipelajari di sini. Yang pertama, mana yang dikatakan Nur Muhammad dan apa kaitannya dengan seluruh alam ini. Ya, ini hakikatnya marifat ya, bukan hakikatnya hakikat. Untuk itu para sahabat ya, kita di sini kita akan melihat kembali tajalli hayatullah atau tajalli asal. Tajalli asal atau usul. Nah, kita lihat. Jasad ini mewakili sekalian alam sebagai umul kodrat. Jasad ini, nah ini adalah sudah batasan kita. Antara alam kodrat pada tanah, artinya pada tanah atau pada alam. Itu tingkatannya dia daging. Nah, ini pada batasan. Nah, ya. Nah, yang mana tidak bisa dijadikan satu tajali. Berarti manusia menyuruh bertajali dengan rasa. Dengan jiwanya, dengan hatinya. Ya, bukan hati yang segumpal daging itu ya, yang dikatakan hati di sini rasa ya. Allah katakan di sini kolbi bukan kolbu sahabat beriman. Nah, ini yang kita harus bertajalli di kolbu kita ini, di kolbi kita ini. Ini yang harus menguasai diri kita, seyakin-yakinnya tadi. Ya, tidak mungkin kita bertajalli kepada zahir kita, karena zahir ini adalah batasan bagi diri kita. Ya. Nah, atau dikatakan alam bagi diri kita. Inilah yang Robil Alamin itu. Kekuasaan bagi Tuhan. Nah, maujudnya di mana? Ya, maujudnya di alam semesta kita ini yang kita pandang ini. Ya, langit dan bumi ini. Itu maujudnya tuh. Maujudnya jasad kita tuh. Ya, Masya Allah ya. Makanya sahabat beriman ya, kalau kita selami lagi masuk ke dalam, sampai ke dalam ya, itu luar biasa. Tapi ini kan artinya kita di sini masih setakat berjalan ya, masih kita berjalan. Di sini saya hanya bagaimana mendorong ya, mendorong. Karena apa? Nah, nanti kitalah itu yang membuka pintunya, yang masuk ke sana ya. Terus masuk, jangan ada menoleh ke belakang. Ya, kalau kita sudah masuk dalam lingkungan tauhid ini, sudah buka pintunya dan kita masuk, saya hanya sekedar di batasan pintu. Jangan kita menoleh, masuk ke dalam, sampai terus kita tidak lagi melihat diri kita di situ. Sampai hati kecil kita ini sudah tidak merasa zohir ini milik kita. Masya Allah ya. Nah, itulah ketenangan yang betul-betul ketenangan yang dicari-cari seluruh umat manusia di dunia ini. Bukan umat manusia di dunia ini, seluruh alam semesta. Ya, yang dicari yang itu. Ya, yang dicari yang itu. Semua manusia tuh butuh ketenangan. Semua seluruh alam semesta ini butuh ketenangan. Nah, itu yang dicari. Nah, itu yang harus kita capai. Tenggelam dalam bakonya. Ya, kita memfanakan diri kita. Sampai kita tidak melihat diri kita di situ lagi. Artinya, tidak lagi kita merasa mengakui diri zohir kita itu. Nah, seperti yang dialami Umi tadi itu. Ya, dia sudah tidak yakin dengan yang lain. Dia sudah yakin dengan dirinya. Pasti dia bisa.
Ya, yakin kepada Allah. Allah itu namaku. Ya, wujudku Muhammad. Nah, berarti tiada lain saya selain diriku meminta kepada diriku. Allah yang berdoa, ilah yang mengaminkan. Sampai tuh mencakar langit tuh. Tidak ada bilang, nanti besok doa kamu, nanti lusa, nanti 3 hari, nanti setahun, 2 tahun, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, cuma karena kita salah mendudukan doa itu, salah kita mendudukan munajat kita seakan-akan Tuhan itu jauh daripada kita. Ya, kalau jauh ya nggak mungkin dia mendengar. Ya, kalau jauh dia nggak mungkin dia mendengar. Karena apa? Pendengarannya ini kita sudah merasa memiliki. Ya, kalau dia jauh nggak mungkin kita melihat. Karena apa? Penglihatannya ini kita sudah merasa memiliki basarnya ini. Tapi kalau dia sudah dekat, oh ini yang didengar ini sudah dia nih. Yang dipandang ini sudah dia. Makanya kenapa Allah itu mengatakan mencari diri. Ya. Karena diri ini adalah tingkat penciptaan dan ada tingkat yang dijadikan. Makanya timbullah kata dengan kun fayakun. Kun yang mana di dalam diri kita adalah rasa atau wujud. Ya. Nah, yang diciptakan yang mana, yang terjadi itu yang fayakunnya yang mana? Nah, inilah diri zohir. Nah, itu yang dimaksud kun fayakun tuh. Kun, ada yang jadi. Ya, tidak dijadikan, ada yang jadi di situ. Fayakun yang sudah terjadi. Nah, inilah pada zohir kita. Ada wujud yang jadi tadi sehingga terjadi zohir kita ini. Nah, terjadilah alam semesta ini. Makanya yang dijadikan itu yang bersifat umat. Ya, dari kejadian yang dijadikan. Ya, sesuatu yang terjadi maka terjadilah dalam kun fayakun. Ini yang terjadi ini dilihat dari fayakunnya, yaitu hal yang timbul dari batin ke dirinya. Makanya ada faya di situ. Faya itu apa? Di situ ada khun. Ya, pakai hau dia. Hau itu hu atau dia. Kalau dalam kodrat hijahiyah, hukum hijahiyahnya. Ini penempatan yang berbeda. Bagi makhluk yang hidup dalam semesta alam tidak akan pernah dia mencari dirinya, tetapi bagi yang dijadikan dari hal jadi kun fayakun. Berawal alif tidak terlihat pada kun dan alif tidak terlihat dari fayakun, tapi waw muncul di situ memperlihatkan hatinya, batin atau hu dia. Ini yang menandakan yang terjadi dari yang jadi. Jadi dia ada yang jadi itu dua. Ya, pertama ada yang dinamakan kunal, yang kedua adalah kuna. Yang kuna ini awal dijadikan, zat pertama. Kunal adalah maujud sifatnya, alam pada zat atau nur. Ini kodratnya dan derajatnya beda. Ya, itu diri. Nah, ini yang dikatakan keakuan pada Tuhan, pada diri disebut dengan nafs. Ya. Nah, itu keakuan. Fa itu rahasia batin. Nafs, nah itu aku ya. Fa itu batin. Sin itu artinya manusia ya. Tapi bukan manusia keakuan kita manusia ini ya. Zohirnya, wal zohiru rabbi itu. Jadi sahabat beriman. Ini keakuan pada diri rahasia. Kenapa? Dia fayakun di situ. Di sini tajalli kolbi yang berasal dari alam pi zat dan pi sifat yang disebut dengan kolbi yang mewujud dalam fi siri. Inilah yang terlihat, tapi munculnya beda. Karena apa? Timbul kodratnya beda dengan timbulnya penciptaan akbaru berbeda-beda pada Adam. Kodratnya satu tuh. Dia cuma berbeda-beda pada Adam untuk memperlihatkan akbarunya.
kebesarannya. Makanya dari kebesaran yang berasal dari kekuasaan dan kekuatan. Nah, ini kodratnya juga beda. Aras, kursi, dan keramat berbeda dengan penciptaan. Penciptaan alam semesta dan yang terjadi adalah alamnya Allah, yaitu diri. Ya. Nah, inilah yang dikatakan naf. Ya, kalau saya mengatakan diri, bukan diri kita ya. Itu yang dimaksud diri itu nyawa. Nyawa kita tuh. Atau dikatakan naf. Naf ini artinya diri. Nah, diri itu kalau bahasa Indonesianya nyawa. Nah, nyawa ini dikatakan wujud. Nah, wujud itu wujud itu ada. Ya, wujud itu ada. Nah, kenapa dikatakan ada? Ya, nyawa ini dia bagaimana dia bisa memperlihatkan jasad itu. Nah, nyawa inilah yang bertajali kepada jasad itu sehingga jasad ini kelihatan karena nyawa itu. Ya, kalau nggak ada nyawa itu nggak bakalan ada manusia di dunia ini. Ya, makanya Allah menyelamatkan kedudukan ya seorang umat, seorang hamba dari makhluk. Ini adalah diri naf. Ya. Naf itu pernyataan keakuan Allah pada dirinya yang disebut dengan diri. Kalau bahasa Indonesia ya diri. Inilah adalah naf. Naf itu nafnya Allah. Naf itu hayat, hidup atau nyawa bagi diri kita. Makanya diturunkan diri sebagai pertolongan kepada sebuah umat. Nah, dikatakan Rasulullah, utusan. Ya, utusan Allah. Rasulullah. Muhammad itu diri maujudnya. Ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu diri maujudnya. Ya, Rasulullah ini yang menghidupkan. Ya. Makanya dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang mampu menyelamatkan selain itu. Selain utusannya itu. Nyawa itu. Ya, makanya diturunkan diri sebagai diturunkan nyawa ini sebagai pertolongan kepada sebuah umat untuk mencapai tingkatan ketuhanan. Ya, kalau kehidupan alam semesta yang dikatakan meliputi segala alam itu adalah makhluk. Ini kehidupan makhluk. Berbeda dengan kehidupan diri atau kehidupan nyawa. Kehidupan diri Allahu alam atau alamnya Allah. Makanya dikatakan wal zuhiru ya, wal batinu. Itu alamnya Allah tuh. Makanya sering kita mengatakan wallahu alam. Kalau kita mengatakan wallahu alam berarti kita mengatakan kita ini alamnya Allah. Ya. Jangan kita mengartikan wallahu alam itu tidak tahu. Ya, kalau kita mampu mengatakan wallahu alam berarti kita kembali kepada diri kita, berarti bukan tidak tahu. Ya. Itu perkataan kembali kepada diri kita, wallahu alam, sesungguhnya ini aku adalah alamnya Allah. Ini enggak menjadikan perkataan itu saya tidak tahu. Kenapa? Karena kita tergelincir dengan arti. Tergelincir dengan arti qiraah dan qiraat, bukan tergelincir dengan makna dalam Al-Qur'an. Banyak yang menafikan wallahu alam ini dengan kata kalau macam sudah selesai menerangkan tuh, ya, ini hanya Allah yang tahu wallahu alam. Itu seakan-akan macam tidak tahu gitu, hanya sampai yang terakhirnya wallahu alam. Wallahu alam itu mengikrarkan sesungguhnya kebenaran itu di dalam diri kita ini. Ya, kita inilah adalah alamnya Allah, wallahu alam, alamnya Allah. Jadi sahabat beriman ya, kita dilihat tubuh ini sampai ke dalam ya, dengan lapisan-lapisan diri batin Allah.